Fajar Sad Boy pun kalau misalnya dipancing ketawa, dia nggak bakal ketawa. Karena dia tahu personal brandingnya adalah Fajar Sad Boy. Kedisiplinan yang sama dilakukan oleh Limbat, ya kan? Dari berapa tahun Limbat ada di televisi, kita sangat sulit menemukan Limbat ngobrol atau pidato, ya. Selalu diam, pura-pura tidak bisa bicara. Menurut info, beliau bisa bicara sih. Tapi artinya bahwa segitunya orang paham. Personal branding sangat penting untuk kehidupan profesional Anda, bahkan juga untuk kehidupan pribadi. Orang yang personal brandingnya bagus, itu akan lebih beruntung dalam dunia profesional, dalam dunia bisnis, dan juga dalam kehidupan pribadinya. Tidak ada cara lain yang lebih efektif selain belajar kepada tokoh-tokoh yang sudah bisa menjalankan personal branding dalam hidupnya. Sekarang kita hadirkan, bukan. Sekarang kita bahas tokoh yang paling efektif dalam melakukan personal branding dan berhasil membuatnya menjadi kesuksesan, yaitu Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy ini sudah saya pelajari dari sejak lama, bahwa dia itu tahu bagaimana cara mengubah sesuatu yang dianggap orang sebagai kekurangan, tapi diubah menjadi kelebihan, dan sekarang kita bisa bilang bahwa Fajar Sad Boy itu adalah seorang artis yang sukses, ya kan? Jadi kita akan belajar bagaimana 3 teknik personal branding yang dilakukan oleh Fajar Sad Boy sehingga Anda bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Teknik yang pertama adalah konsistensi dalam mengelola wajah kita atau mimik muka. Dalam hal ini, teknik ini disebut sebagai consistent facial expression. Nah, lihat. Ini gambarnya nih, di sini nih. Kita sediakan nih. Setiap kali Anda searching Fajar Sad Boy, wajahnya tuh konsisten. Artinya dia bisa mengelola raut muka supaya konsisten sesuai dengan personanya, yaitu persona Fajar Sad Boy. Maka akan sangat sulit menemukan foto atau video Fajar Sad Boy ketawa. Nggak ada. Kenapa? Fajar Sad Boy pun kalau misalnya dipancing ketawa, dia nggak bakal ketawa. Karena dia tahu personal brandingnya adalah Fajar Sad Boy. Kedisiplinan yang sama dilakukan oleh Limbat, ya kan? Dari berapa tahun Limbat ada di televisi, kita sangat sulit menemukan Limbat ngobrol atau pidato, ya. Selalu diam, pura-pura tidak bisa bicara. Menurut info, beliau bisa bicara sih. Tapi artinya bahwa segitunya orang paham personal branding, maka kita harus mengatur bagaimana mimik muka kita sebagai sebuah consistent facial expression. Saya ingin menjadi seorang trainer yang mengajarkan teman-teman menjadi orang yang optimis. Maka raut muka saya itu saya selalu atur supaya ceria, ya kan? Saya tidak bisa melakukan seperti Fajar Sad Boy, tapi sebaliknya saya akan konsisten. Kalau sedang sedih, tidak akan syuting atau take video. Ketika saya take video, saya akan mengubah wajah saya menjadi ceria secara konsisten, gitu ya. Itu teknik yang pertama oleh Fajar Sad Boy, yaitu consistent facial expression. Nah, teknik yang kedua adalah teknik yang disebut sebagai rima dan senja. Bayangkan betapa konsistennya seorang Fajar Sad Boy. Setiap kali ditanya, ibaratnya ditanya kata-kata hari ini gitu ya, selalu bisa memproduksi rima. Rima itu artinya kalau belakangnya A, belakangnya A. Kalau belakangnya I, belakangnya I gitu kan. Jadi kalimat Anda itu memiliki lagu dan nada. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi kalau Anda bisa melakukannya, maka apa yang Anda sampaikan itu menjadi lebih bermakna, ya kan? Contohnya, nah ini salah satunya. Saya kutip dari Fajar Sad Boy ya. Perjuangan saya kalah dengan laki-laki glowing. Sedangkan saya hanya laki-laki yang sering smoking, ya kan? Glowing, smoking, itu rima. Bagian mana senjanya? Senjanya itu artinya bahwa dia bisa menimbulkan ekspresi yang sedih, mellow gitu. Saya juga melakukan ini, tapi kebalikannya. Saya kadang membuat rima, tapi untuk membuat orang menjadi lebih semangat. Karena saya profesinya trainer, bukan sad boy seperti beliau, ya kan? Jadi teknik menggunakan rima dan juga menggunakan emotional expression dalam kata-kata Anda itu juga penting. Teknik rima dan senja, ya. Dan teknik yang terakhir itu paling penting ini ya. Yang dikuasai oleh Fajar Sad Boy itu adalah perfect
turn taking. Bagaimana dia bisa mengolah wajah sedihnya plus pantun-pantunnya yang sedih dan melo itu bisa masuk ke setiap pertanyaan orang yang mengundang dia podcast misalnya. Jadi setiap kali dia udah menyiapkan beberapa pantun senja tadi yang berima, kan nggak banyak orang tuh bisa memasukkan pantun dalam konteks yang tepat. Nah, ini keahliannya dia, bahwa dia secara konsisten bisa memanfaatkan turn taking atau giliran bicara dia itu diisi dengan sesuatu yang mudah dikenang. Oke? Jadi buat teman-teman yang pengen lebih dikenang oleh temennya, lebih mudah dikenal, maka siapkan kalimat-kalimat atau misalnya kalau saya sendiri biasanya nyiapin joke atau personal experience yang bisa dimasukkan ke dalam tanya jawab. Itulah turn taking namanya. Kita belajar personal branding yang konsisten dari Fajar Sad Boy. Teknik yang pertama yaitu kontrol facial expression Anda, yaitu consistent facial expression sebagai sebuah persona. Yang kedua yaitu menggunakan teknik rima sajak ya. Rima dan senja saya sebutnya. Dan terakhir teman-teman juga harus bisa belajar bagaimana cara memasukkan topik tertentu ke dalam pembicaraan supaya terdengar lebih menarik. Sampai ketemu di Planet Soft Skills episode selanjutnya, yaitu belajar tentang skill-skill yang sangat bermanfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari, sehingga meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hidup kalian. See ya!